Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zainab Yanluah, asal instansi IAIN Ambon, peserta PKDP tahun 2025 PTP UIN Mataram. Di sini saya akan membawakan sebuah video media pembelajaran pada mata kuliah Hukum Acara Pidana yang dengan pertemuan ke-6 yang membahas tentang penyelidik dan penyidik. Oke. Sebelum kita masuk tentang penyelidik dan penyidik, kita harus mengetahui awal pemeriksaan perkara pidana. Awal pemeriksaan perkara pidana itu dimulai dengan adanya suatu peristiwa pidana atau suatu peristiwa hukum, atau dengan dikatakan atau terjadinya suatu kejadian hukum. Pada suatu kejadian terhukum tersebut, maka adanya laporan. Laporan itu dimasukkan ke dalam tahap penyelidikan. Setelah terjadi tahap penyelidikan, masuk ke tahap penyidikan. Dari tahap penyidikan, masuk ke tahap prapenuntutan atau penuntutan. Dari tahap penuntutan, kita beralih ke tahap pemeriksaan di persidangan. Setelah dari tahap pemeriksaan di persidangan telah selesai, maka pada saat itu masuk ke tahap putusan. Nah, ketika selesai di tahap putusan, maka adalah upaya hukum. Nah, dari upaya hukum itu setelah itu masuk ke dalam eksekusi, dan tahap eksekusi masuk ke dalam pengawasan dan pengamatan. Kita masuk ke tahap penyelidikan. Penyelidikan pada pasal 1 angka 5 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini sebagai pejabat yang berwenang. Nah, siapa saja yang melakukan penyelidikan ini? Pertama, kepolisian. Kedua, PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Adapun kewenangan dari seorang penyelidik pada pasal 5 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Dan kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Ketiga, melakukan tindakan lain sesuai dengan hukum untuk mengungkap peristiwa pidana itu. Dan yang keempat, memberitahukan hasil penyelidikan kepada penyidik. Itu merupakan kewenangan dari seorang penyelidik. Jadi, penyelidikan lebih bersifat mengumpulkan informasi awal dan belum sampai pada tahap penetapan tersangka. Setelah diperoleh cukup bukti, maka proses dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Kita masuk ke dalam penyidikan. Penyidikan pada pasal 1 angka 2 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpul bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Berarti sudah ada perubahan ini. Berarti di tahap penyelidikan kita hanya mencari awal proses apakah terjadi suatu peristiwa atau pidana atau bukan. Tetapi kalau pada penyidikan kita sudah mulai menentukan tersangkanya. Tujuan penyidikan ini adalah membuktikan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan menemukan siapa pelakunya dan tersangka. Itu tujuan dari seorang penyidik. Nah, siapa saja itu penyidik? Pada pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Nah, penyidik selain polisi juga. Penyidik ada juga selain polisi. Ada beberapa penyidik pegawai negeri sipil, seperti Direktoral Jenderal, Pajak, Bea Cukai, Kehutanan, Badan Narkotika Nasional, dan lain-lain. Juga dapat bertindak sebagai penyidik dalam lingkungan kewenangan masing-masing instansi tersebut. Adapun kewenangan dari seorang penyidik, pertama menerima laporan atau aduan,
Kedua, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Ketiga, menyuruh berhenti seseorang untuk memeriksa tanda pengenal, melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan di penyitaan. Kelima, memeriksa dan mengadili tersangka atau saksi, membuat berita acara, dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Itu adalah suatu kewenangan dari seorang penyidik. Nah, dengan demikian, penyidik memiliki kewenangan justisial, yaitu tindakan yang menyentuh langsung hak asasi tersangka. Berarti kalau misalnya setiap sudah ada penentuan tersangka dan kasus itu sudah ke tahap penyidikan, maka sudah ada upaya paksa yang dilakukan oleh pihak penyidikan. Antara lain, sudah ada penahanan, sudah ada penyitaan, dan sudah ada penggeledahan kepada tersangka tersebut. Adapun proses penyelidikan dan penyidikan berbeda. Pada proses penyelidikan merupakan tahap awal untuk menentukan dugaan tindak pidana. Tujuannya menentukan apakah ada unsur tindak pidana, menentukan perlu tidaknya dilakukan penyidikan. Biasanya dilakukan dengan pertama observasi awal, kedua pencatatan peristiwa, ketiga wawancara awal terhadap para saksi, keempat mengumpulkan informasi yang bersifat umum. Sedangkan penyidikan, jika hasil penyelidikan menunjukkan dugaan kuat adanya tindak pidana, maka dilakukan penyidikan yang mencakup 1. Pengumpulan alat bukti, entah itu alat buktinya berupa surat, saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan tersangka. Kedua, sudah ada penetapan tersangka di dalamnya. Yang ketiga, tindakan hukum. Tindakan hukum ini merupakan suatu penggeledahan, penyitaan, dan penahanan terhadap tersangka tersebut. Dan keempat, penyusunan berkas acara pemeriksaan perkara atau disingkat dengan BAP. Adapun hubungan antara penyelidik dan penyidik, pertama, penyelidik bekerja pada tahap awal dan hasil kerjanya bisa menjadi dasar penyidik untuk memulai penyidikan. Kedua, dalam struktur Polri, penyidik dan penyidik berada dalam satu institut tapi bisa berbeda fungsi. Dan yang ketiga, pada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, mereka memiliki kewenangan penyidikan dalam lingkup undang-undang sektor, misalnya pegawai bea cukai, imigrasi, KPK, dan lain-lain. Adapun perbandingan penyelidik dan penyidik, pertama dari aspek dasar hukum. Penyelidik pada pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan penyidik pada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu dasar hukumnya perbedaannya. Kedua, tujuan dari penyelidik itu mencari peristiwa pidana sehingga penyidik memiliki tujuan untuk penuntutan. Terus, tugas utama dari seorang penyelidik menemukan dugaan tindak pidana. Sedangkan penyidik, tugas utama ialah mencari bukti dan menetapkan tersangka. Itu kan sudah ada perbandingan perbedaan. Dalam sisi kewenangannya, penyelidik terbatas pada pengumpulan awal, sedangkan penyidikan meliputi tindakan pada penangkapan, penggeledahan, dan penahanan. Dan begitu juga dengan hasil. Hasil dari seorang penyelidik adalah informasi awal, sedangkan hasil dari seorang penyidik berkas acara pemeriksaan atau disingkat dengan BAP. Oke, demikian itulah tadi pemaparan video tentang media pembelajaran tentang penyidik dan penyelidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.